يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأنجم الزاهرات وأصحابه الميامين غرر الزاهرات. أما بعد، أيها الحفل الكريم الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, siang hari ini kita berkumpul pada tanggal 10 Rabiul Tsani, tanggal 10 Rabiul Tsani, bertepatan dengan kelahiran sosok mulia, sosok agung, salah satu mata rantai kepemimpinan ilahiyah dari Muhammadin wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain, keturunan Imam Al-Husain alaihi salam yang ke-8 dan susunan ke-11 daripada Al-Imam Isna Asyariyah Ja'fariyah. Beliau adalah Al-Imam Hasan ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali Ar-Ridha ibn Musa ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Husayn Al-Shahid ibn Ali ibn Amir Al-Mu'minin bint Fatimah Al-Zahra bint Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau adalah imam ke-11 yang diyakini oleh madhab muslimin dunia, madhab Ahlul Bait, dan beliau dikenal dengan Abu Muhammad atau ayah daripada Muhammad, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu farajahu syarif. Beliau adalah Abu Mubashir, ayah langsung daripada Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Bisa dibayangkan bahwa kelahiran beliau adalah nikmatun azimah. Para ulama kita mengatakan bahwa hari kelahiran beliau di Rabiul Awal dan hari syahadah, hari kelahiran beliau di Rabiul Tsani dan hari syahadah beliau berada di Rabiul Awal. Saat ini kita mengenang hari kelahirannya dan hari syahadah beliau sebagai khatimat silsilatul ahzan. Kita para pecinta Ahlul Bait mengetahui bahwa kalau sudah masuk bulan Muharram dan Safar, itu adalah bulan kesedihan bagi keluarga Ahlul Bait, bagi para pecinta Ahlul Bait. Maka kesedihan itu ditutup dengan hari syahadahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Askari pada tanggal 8 Rabiul Awal. Sehingga para pecinta Ahlul Bait tidak melepas pakaian hitamnya mulai dari Muharram sampai Safar 2 bulan lebih. Kemudian sudah masuk Rabiul Awal 1 minggu ba'da syahadah Al-Imam Hasan Al-Askari, itulah disebutnya Khatimatul Ahzan, sebagai penutup daripada kesedihan bulan Muharram dan Safar. Setelah itu mereka baru melepas pakaian hitam, melepas tabir hitam, kesedihan bulan
Al-Husain alaihissalam. Dengan syahadah beliau, maka dengan syahadah beliau dilantiknya Al-Imam Al-Ma'sum setelahnya, yaitu Al-Imam Hujjatuz Zaman wa Sahibuz Zaman Al-Mahdi Al-Muntazar ajjalallahu farajahu syarif. Ja'alana Allah wa iyyakum min ansarihi wa a'wanihi wa junudihi wa khadamatihi wal mustashhadin baina yadayhi. Semoga kita semua adalah generasi yang akan menyaksikan asr duhur, masa kepemimpinan dan kemunculan beliau di akhir zaman. Bisa dibayangkan dengan syahadahnya Al-Imam Al-Askari, maka beliau langsung menggantikan estafet kepemimpinan ayahnya, maka beliau menjadi Imamul Ma'sum. As-Sayyid Al-Imam Al-Humam, yaitu Al-Imam Hasan Al-Askari, dilahirkan pada tanggal 10 Rabi'ul Tsani seperti hari ini. Kemudian pada tahun 232 dan beliau wafat pada tahun 260, sehingga umur kehidupan beliau di dunia ini tidak lebih dari 30 tahun, 28 tahun, dan beliau meninggalkan dunia dan mendapatkan kemuliaan syahadah. Bisa dibayangkan syababul a'immah, dari mulai ayahnya dan kakeknya. Dan beliau pernah saya sampaikan di majelis ini bahwa kita mengetahui Al-Imam Al-Hasan Al-Askari dan ayahnya Al-Imam Ali Al-Hadi, dan kakek beliau, kakek Imam Al-Hasan Al-Imam Al-Jawad. Mereka tiga imam ini dikenal dengan Abna'ur Ridha, ya benar ridha. Kalau kita membaca di dalam riwayat Ahlul Bait, membaca sejarah beliau, para a'immatuna dari sejak Al-Imam Al-Husain alaihissalam, dilanjutkan putranya Zainal Abidin, dilanjutkan putranya Al-Imam Al-Baqir, dan terus sampai Imam Al-Ridha, mereka dipanggil dengan sebutan ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah. Akan tetapi setelah Al-Imam Al-Ridha, keturunan beliau, putra beliau Al-Jawad, putra beliau Al-Hadi, putra beliau Al-Askari, lebih dikenal dengan dia benar Ridha, wahai putra Al-Imam Al-Ridha alaihi salatu wassalam. Sehingga Imam Hasan Al-Askari disebut dengan yang benar Ridha, wahai putra Ar-Ridha. Al-Imam lahir di tahun tersebut, tahun 232, dan syahid tahun 260. Artinya 260 dikurangi 232 sama dengan 28. Dan masa kepemimpinannya hanya 6 tahun. Ketika beliau berumur 22 tahun, kalau beliau wafat tahun berapa? 28 tahun, dan masa imamahnya hanya 6 tahun. 28 dikurangi 6, umur 22 tahun menjadi imamun muftaradut ta'ah, imam yang wajib diikuti semuanya, dunia, baik manusia dan jin dan lain sebagainya. Al-Imam Al-Askari disebut dengan Al-Askari, ma'ruf, dikenal dengan Askari. Kenapa? Karena beliau ditempatkan di satu tempat. Kawasan tersebut adalah kawasan askar, kawasan militer, kawasan yang dijaga yuraqab 24 sa'ah, 24 jam dalam pengintaian para pemerintahan al-hakimah pada saat itu, yaitu Bani Abbas. Dimulai dari Mutawakkil, Al-Mu'tamad, Al-Musta'in, dan semuanya keluarga-keluarga silsilah dari Bani Abbas menjaga dan yuraqab, dari mulai ayahnya Al-Imam Al-Hadi, dan dari Al-Imam Al-Hadi dikenal dengan Abul Hasan. Abul Hasan yang ayah daripada Hasan Al-Askari. Al-Imam Hasan Al-Askari dikenal dengan Abu Muhammad karena beliau memiliki putra satu-satunya, yaitu Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, Al-Imam Hasan Al-Askari. Ada yang mengatakan bahwa Al-Imam Al-Hasan memiliki putra selain Imam Al-Mahdi. Ada yang mengatakan tidak memiliki putra selain Al-Imam Al-Mahdi. Yang ma'ruf dan masyhur bahwa beliau hanya memiliki Abul Qaim. Beliau adalah Abu Muhammad, hanya ayah daripada Al-Qaim Al-Muntazar, Al-Imam Al-Zaman atau Sahib Al-Asr Al-Zaman. Selain itu beliau tidak memiliki putra. Sehingga kesempatan kali ini kita akan mengenang Al-Imam Al-Hasan Al-Askari setelah kita menyebutkan biografinya. Ayahnya Al-Imam Al-Hadi dan ibunya adalah Ummu Walad. Ibunya adalah seorang budak yang kemudian merdeka karena melahirkan tuan dari perbudakan, yang disebut namanya dengan hadis
atau Ummu Walad namanya hadis, atau lebih dikenal dengan Susan atau Sausan bahasa Arabnya. Lebih dikenal Sausan itu adalah ibunda daripada Al-Imam Al-Mahdi. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Askari menikah dengan Sayyidah Narjis. Sayyidah Narjis juga mendapatkan gelar yang sama seperti nama mertuahnya. Nama mertuahnya adalah hadis, akan tetapi dikenal dengan Sausan. Begitu pula dengan Narjis, namanya Narjis Malikatul Rum, ibunda Sahibul Asr wa Zaman, istri daripada Al-Imam Al-Askari, itu juga dikenal dengan namanya Sausan. Sehingga istri Al-Imam, ibunda Al-Imam itu semuanya Ummu Walad, ibu yang merdeka melahirkan seorang tua dan raja, kemudian ibunya bebas karena melahirkan Imam Maksud. Makanya kita memiliki riwayat bahwa para a'immatuna ibnu khairil imam, seputra baik, sebaik-baiknya putra yang dilahirkan dari seorang wanita budak. Wanita budak atau yaitu bukan dari orang-orang bebas yang kemudian dipertawankan dan diperbudakkan. Mungkin awalnya adalah orang dari kerajaan, akan tetapi ditawan, diperbudakkan, kemudian dibebaskan kembali dengan dinikahkan oleh Al-Imam dan melahirkan seorang tuan, seorang sayyid, seorang yang mulia, yaitu Imam Maksud. Al-Imam Hasan Al-Askari, semua kita tahu bahwa beliau adalah imam ke-11 yang semua kita dengan mudah, para pecinta madrasah Ahlul Bait, kalau ditanyakan dengan hadis Rasulullah yang muttafaqun alaih, dan pernah saya sampaikan bahwa hanya satu-satunya yang memiliki jawaban gamblang. Bisa dibayangkan ada hadis tersohor, terkenal, dibaca di mana-mana, disampaikan di mana-mana, tapi tidak bisa mentasdis, tidak bisa menentukan siapakah 12 itu. Khulafa min ba'di, a'immatu min ba'di, isna asyar, kulluhum min Quraisy. Silahkan pertanyakan kepada siapapun madhab selain madhab Ahlul Bait, selain madhab Isna Asyariyah, mereka akan kebingungan menentukan siapa Isna Asyar tersebut. Mereka yang pasti akan menyebutkan Al-Khulafa'ur Rashidah, 4 orang Khulafa'ur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian setelah itu akan kebingungan menentukan 12 manusia ini, siapakah khalifah Rasulullah. Yang ma'ruf hanya 4, tapi Rasulullah ada hadis menurut dalam kitab literasi Ahlus Sunnah, dalam referensi kitab Ahlus Sunnah, Suhah As-Sittah dan Sunan yang lainnya, menyebutkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan a'immatu min ba'di, atau literasi lainnya khulafa, khalifah setelahku, jumlahnya bilangannya isna asyar, 12 manusia, kulluhum min Quraisy. Semua mereka 12-12-nya itu adalah dari suku Quraisy. Ya Tuhan, ayyuhal ummatul miliar, wahai umat 1 miliar lebih, ada 2 miliar manusia hidup di tengah saat ini. Tolong sebutkan siapa 12 itu. Wallahi syarriqu wa gharribu. Mereka akan ke barat dan ke timur mencari, mungkin nanti masukkan Muawiyah, sebentar dikeluarkan, dimasukkan Yazid, dikeluarkan, dimasukkan Bani Marwan, dikeluarkan, dimasukkan Al-Abdul Aziz, dikeluarkan. Kebingungan menentukan siapa 12 orang khulafa min ba'di Rasulullah. Kalau ditanyakan kepada kami Ahlul Bait, fa nahnu nujibuhu bidamsin qata. Kami cinta Ahlul Bait dengan jelasnya, bahkan anak terkecil dari kita, umur 5 tahun, umur 7 tahun, umur 10 tahun, mereka semuanya akan menghafal, mengatakan khulafa min ba'di Rasulillah. Mereka awaluhum Ali, awsatuhum Ali, wa akhiruhum Ali. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak akan ragu dan bimbang, mereka akan menyebutkan Al-Imam Al-Awwal Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib, summa putranya Al-Hasan Az-Zaki Al-Mujtaba, kemudian dilanjutkan oleh saudaranya putra Amirul Mu'minin yang kedua Al-Imam Husain Al-Syahid di Karbala, dilanjutkan oleh putranya Al-Imam Zain Al-Abidin, dilanjutkan oleh putranya Al-Imam Muhammad Al-Baqir, dilanjutkan oleh imam, kemudian imam yang semua kita hafal, bahkan di luar kepala, hifzan ismihi wa isma abaihi a'immati isna asyar kulluhum min Quraisy. Yang bisa menjawab hanya kami
Madrasah Ahlul Bait. Dan imam ke-11 dari mata rantai kepemimpinan tersebut sahibul dzikra hadhil ayyam, yang hari-hari ini kita mengenang kelahirannya, yaitu Al-Imam Hasan Al-Askari, sosok yang paling mulia di zamannya, a'badu ahli zaman, a'lamu ahli zaman. Kita mengetahui bahwa mereka adalah dari cahaya yang sama. Seringkali para ulama menyerupakan para imam, dari imam satu ke imam yang lainnya, semua kualitasnya sama. Min ma'in safi, dari air jernih yang sama, dari sumber yang sama. Wa 'alimna min ladunna ilma, kami ajarkan dari sisiku, dari ladunni, ilmunya dari ladun hakimin alim, dari sisi Allah yang maha bijaksana dan alim, mengajarkan kepada yang pertama Sayyidul Wujud Muhammad mengemban risalah, kemudian sosok yang sama mendapatkan dan diajarkan kepada pelanjutnya, penerusnya, dan begitu seterusnya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku telah diajarkan oleh Rasulullah alfu babin wa yuftahu li kulli babin alfa bab, diajarkan kepadaku 1000 disiplin ilmu, 1000 berbagai macam keilmuan dunia, yang setiap satu ilmunya membuka 1000 bab, yang 1000 bab itu kalau dibuka begitu seterusnya, diajarkan min ladunna ilma. Maka mereka para ulama mengatakan 12 manusia suci atau 12 a'immatul tahirin dan 14 manusia suci, dari 12 tambahan 2 yaitu Sayyidul Wujud Muhammad wa bat'atuhul mukhtar, yaitu Fatimah az-Zahra al-Batul bint Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga 12 a'immatul tahirin dan 14 manusia suci semuanya adalah orang-orang mustafawun, satu cahaya yang sama, satu kemuliaan yang sama. Seperti diperumpamakan cahaya mereka adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi, manifestasi cahaya Tuhan di alam semesta, madharul ajaib, cahaya Allah yang ada di bumi ini. Cahaya tersebut diperumpamakan, disederhanakannya seperti kamishkatin fiha misbah, ayat daripada surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, dan lain sebagainya. Sederhananya Allah menjerupakan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya tersebut seperti apa? Diletakkan di lampu Petronas, atau dikecilkan lagi, disederhanakan lagi cahayanya supaya kita lebih paham bahwa cahaya tersebut seperti lilin. Lilin itu menerangi semua yang ada di sekitarnya, membiaskan cahaya. Ketika tidak ada lampu dan padam, kemudian ada cahaya. Secercik cahaya itu akan menerangi kawasan, akan menerangi lingkungan dan ruang tersebut. Begitu pula lilin yang kedua, begitu pula lilin yang ketiga. Lilin itu tidak dibiarkan kemudian hanyut. Sebelum hanyut lilin itu habis, dinyalakan lilin kedua. Sebelum habis yang kedua, dinyalakan lilin yang ketiga. Wahakala, begitu seterusnya, sehingga cahayanya sama, keutamaannya sama. Sehingga hadisi hadisu abi, wa hadisu abi hadisu jaddi. Pernah dikatakan oleh al-imam bahwa ucapanku adalah ucapan kakekku, ucapanku adalah ucapan ayahku, ucapan ayahku adalah ucapan kakekku, dan begitu sampai seterusnya, sehingga puncaknya adalah ucapan hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cahaya yang sama, kemuliaan yang sama. Akan tetapi kalau ditanya dari 12 manusia yang memiliki keutamaan sama, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak beda-bedakan antara rasul dan delegasi yang dipilih ini orang-orang mustafawin. Akan tetapi ada juga menjelaskan bahwa ashabul kisah itu adalah afdhalul a'immatul tahirin. Orang yang berada dalam ahlul kisah siapa? Hum Fatimah wa abuha wa ba'duha wa banuha. Ini 5 orang manusia yang ada dalam kisah Rasulullah, paling afdhalnya yang ada. Kemudian ya'ti min ba'dihi taliyan imam ba'da imam, dilanjutkan dari imam ke imam. Kemudian yang lebih afdhal dari semuanya setelah ashabul kisah adalah hujjatuz zaman wa waliyyiz zaman, waliyyi ni'matina wa imam zamanina, al-imam al-muntadhar al-mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Jadi rentetannya yang paling mulia, sumber kemuliaannya dari Rasulullah, kemudian Rasulullah kepada putrinya Fatimah,
dan menantunya Ali, kemudian dilanjutkan Al-Hasan sebagai kakaknya, maka Al-Hasan lebih mulia daripada Al-Husain di zamannya. Kemudian beliau diracuni yang paling mulia adalah Al-Imam Al-Husain alaihissalam. 5 orang ini paling mulia daripada 14. Kemudian setelah 14 dilanjutkan setelah Imam Al-Husain yaitu Zainal Abidin, dan lanjut sampai Al-Imam Hasan Al-Askari. Mereka semuanya mulia. Kemudian Al-Imam Al-Mahdi derajatnya yang mengalahkan semuanya, sampai dalam riwayat Rasulullah mengatakan Al-Mahdi min wuldi Fatimah, sampai dikatakan bahwa Mahdi dari keturunan dan putra Fatimah. Mahdi yang dikekalkan Al-Qaimi Ali Muhammad derajatnya mendapatkan kemuliaan pada Ashabul Kisah adalah Al-Imam Al-Mahdi, summa Al-Imam tasalsulan sampai kepada Al-Imam Hasan Al-Askari. Sehingga kita mengenang kelahiran Imam Hasan Al-Askari, perlu juga mengenang tentang siapa ayah beliau, siapa ibunda beliau, dan ini sekilas. Dan kami akan sampaikan masih panjang, insyaallah waktunya masih ada, dan atau masih semangat untuk mendengarkan tentang begitu indahnya para imam kita. Semuanya sama, semuanya memiliki keistimewaan yang sama. Saya akan sampaikan beberapa hal apa yang terjadi di era dan di masa Al-Imam Al-Askari. Orang-orang para pecinta Imam Al-Askari mungkin pernah saya sampaikan di majelis ini bahwa Imam pernah mengatakan, nahnu sabirun, kami adalah para orang-orang yang penyabar. Imam-imam kami penyabar, Rasulullah penyabar, mendapatkan berbagai macam adiyah, persekusi, disakiti, dianiaya, dicemooh, diejek-ejek, dibalas, ya Allah, kecuali memberikan yang terbaik, mencontohkan yang terbaik sehingga menjadi saudara terbaik. Rasulullah sujud, dilempari ahsya'ul ibil, isi perut daripada onta, dibalaskan? Tidak dibalas. Diludahi wajahnya, dibalaskan? Tidak. Dicaci maki, Al-Imam Zainal Abidin dicaci maki, Al-Imam Muhammad Al-Baqir dicaci maki. Padahal tahu mereka orang-orang mulia yang hanya memandang wajahnya, mereka harus menundukkan, tidak mampu melihat, hanya sesekali memandang wajah imam, kemudian otomatis wajah mereka yuta'ti ru'usahum, otomatis mereka akan menundukkan kepala karena haibatan wa nuran minal imam sallallahu wasallam alaihi ajma'in. Demikian. Akan tetapi dicemooh dan lainnya, akankah dibalas? Al-Imam Al-Hasan Al-Askari juga demikian, para pecintanya, para pengikutnya, sehingga Imam tadi mengatakan nahnu sabirun, kami adalah orang-orang penyabar, wasiatuna asbaru minna, para pengikut kami bahkan bisa jadi lebih sabar dari kami. Tanya mereka, ya Rasulullah, wahai putra Rasulullah, bagaimana bisa? Iya, kami penyabar, kami masih dapat mulham, dapat ilham dari Allah, naik turun malaikat, atau mendapatkan berbagai macam ta'yidat, taufiqat dari Allah Taala. Sedangkan para pengikut kami ini, para pecinta kami ini, para syiah kami ini, 1000 tahun kami lebih dicemooh, dicaci maki, sabirun, sabitun, tetap dalam porosnya memperjuangkan, mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya, sehingga para imam mengatakan wasyiatuna, dan para pengikut kami, para pecinta kami, asbaru minna, lebih sabar dari kami. Hal kami bisa sabar karena imam mendapatkan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dijelaskan kepada mereka sehingga mereka sabar. Sedangkan para pecinta, yaitu antum, para ikhwan, akhwat, tetap memperjuangkan dengan dikucilkan, dicemooh, tetap dalam barisan dan poros Muhammad wa ali Muhammad ini wa zamannya Al-Imam Zainal Abidin, Al-Imam Hasan Al-Askari, para pecintahnya, sampai imam mengatakan, antum kalau melihat aku di jalan atau dimanapun, la tusallim alaih, jangan memberikan bahkan salam, jangan tusyir, jangan mengisyaratkan, jangan menundukkan kepala. Aku takut akan khawatir keadaan kalian oleh hukam pada saat itu, rezim pemerintahan yang zalim pada saat itu. Bahkan untuk menghaturkan salam, bagaimana tersiksanya kalau kita memiliki sosok yang luar biasa, ingin mencium tangan, ingin bertemu, ingin memberikan salam. Imam mengatakan, "Khalas, tahammalu, bersabarlah dan lakukanlah apa yang saat ini memang kita dalam pantauan terus." Mereka hanya untuk memberikan salam masuk kepada imam harus berpura-pura menjadi dahan, tukang minyak. Yang satu menjadi saman,
jualan samin, minyak samin masuk kepada imam, padahal tujuannya bukan itu, supaya yatasyarraf bi liqa'il imam, untuk mendapatkan kemuliaan dan syaraf melihat imam maksum dan memberikan salam, kemudian mungkin mengajukan beberapa pertanyaan dan problematika kehidupannya. Ada sahabatnya dalam kuburan al-afu, ada sahabatnya berada dalam fa'al sujud, dalam penjaranya nulis salam pada imam. Aku tulis ini wahai imam dengan derayan air mataku padamu. Ana ashku ilallah ala faqri, atas kefakiranku, wa bu'sa hali, buruknya keadaanku, ana ta'aku imam. Aku pengikutmu, dikucilkan, dipenjarakan, apa yang aku lakukan lagi. Surat sampai kepada imam melalui orang-orang tadi yang masuk membawa samin dan minyak atau yang lainnya. Dibaca oleh imam. Imam menguatkan, menegarkan, anta aghla min kulli syai'. Kalau saat ini aku akan bayar keimananmu dengan dunia dan seisinya, tapi aku ambil keimanan dari hatimu sehingga kamu tidak lagi beriman dan percaya akan wilayahku. Akankah engkau ridho? Aku tidak ridho wahai imam. Kalau begitu engkau aghnia. Kalau begitu engkau paling kayanya. Dengan apa? Mempertanggungan tetap untuk menjaga keimanan dan yakin akan nubuwah Nabi Muhammad dan wisayah Ali wa abna Ali. Itu lebih kaya dan semuanya dari isi dunia dan seisinya. Mungkin sedikit merasakan taab, merasakan panasnya dunia. Ini yang dirasakan dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada putrinya. Pernah mungkin berkali-kali saya sampaikan di majalis, putrinya satu kali hanya menggunakan kiladah, diberikan hadiah daripada Fatimah binti Hamzah. Misalnya beliau anaknya Sayyidina Hamzah diberikan emas-emasan, dipakai emas ini oleh Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Rasulullah tidak jadi masuk, dilemparkan. Beliau apa yang dikatakan? Tahammali mararatid dunya li halawatil akhirah. Wahai putriku Fatimah, bersabarlah engkau pahitnya dunia ini untuk manisnya akhirat. Nah, mungkin kita berjuang. Dalam perjuangan ini semua yang mahal telah kita korbankan. Apa yang kita miliki a'azma indana kita berikan. Dan Imam Hasan al-Askari menegarkan para pengikutnya dalam keadaan sulit. Beliau yang memperjuangkan khumus untuk sampai pada saat itu Akhmas di zaman Imam Al-Hadi dan Imam Hasan al-Askari gencar-gencarnya, dan beliau mempersiapkan untuk Ghaibatul Kubra, mempersiapkan untuk umat ini siap, tidak langsung di kepemimpinannya langsung kepada imam, membuat sistem delegasi sufara, para muqtamidin dikirimkan. Imamnya tinggal di Askariyah, di Surah Marrah, di Samarrah, dipantau terus, tidak bisa. Bayangkan, bisa keliling. Kalau para pengikutnya ada di Mesir, ada di Kufah, ada di Hijaz, ada di Batha, ada di kota-kota, ada di tersebar di seluruh pemerintahan yang ada pada saat itu. Kalau ada di sana itu Batavia atau sebelumnya yang disebut dengan negeri Indonesia dan lainnya, mungkin kalau ada maka juga harus mengirim delegasinya. Kalau sudah sampai teritorial Indonesia dalam kawasan pemerintahan Islam pada saat itu, maka imam akan mengirimkan delegasinya. Inilah dari zaman Imam Al-Hadi dan Imam Hasan al-Askari, beliau mempersiapkan untuk umat ini kuat, untuk umat ini mampu dan siap untuk dipimpin oleh imam. Bahkan imamnya tidak ada di tengah-tengah mereka, bahkan imamnya lagi mahjub, lagi tertahan dalam kawasan askar yang tidak bisa seenaknya keliling dan pergi ke tempat-tempat tersebut, melainkan mengirim delegasinya, mengirim Al-Amri, Utsman, mengirim siapapun orang-orang terpercayanya, para sufara al-arba'ah dan lain sebagainya, mempersiapkan dari zaman Imam Al-Hadi. Kemudian Imam Hasan al-Askari lebih lagi, sampai pada puncaknya ketika imam syahid, diracuni dan dibunuh, kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Mahdi yang baru saja umur 5 tahun menjadi imam maksum. Ini semalam atau beberapa waktu yang lalu kita duduk sama seorang itu bertanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa engkau, ini yang bertanya adalah dari komunitas Ikhwanus Sunnah wa Anfusana Sunnah, bertanya bagaimana bisa bahwa Imam Al-Mahdi kalian yakini telah dilahirkan. Kami para pecinta Ahlul Bait meyakini bahwa Imam Al-Mahdi telah dilahirkan pada tahun 255 Hijriah.
Akan tetapi komunitas muslimin meyakini sayuladu fi akhir zaman, akan dilahirkan di akhir zaman. Lalu apa dalilnya? Apa buktinya kalau imam telah dilahirkan dan kenapa alasannya? Itu yang ditanyakan. Ini lihat bahwa Imam Hasan Al-Askari adalah ayah daripada Al-Imam Al-Mahdi. Kami menyebutkan ayahnya dan menyebutkan Al-Imam Al-Khalaf, yakni Al-Khatib daripada A'immatul Tahirin, yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallallahu farajahu syarif. Lalu kenapa alasannya? Apa alasannya dan apa dalilnya? Kenapa madhab Ahlul Bait meyakini bahwa Al-Imam Al-Mahdi telah dilahirkan? Ada sebuah hadis yang semua kita tahu, musallamun alaih. Hadis itu adalah hadis Tsaqalain. Beliau mengatakan dalam hadis Tsaqalain yang diriwayatkan Sunnah dan Wasi'ah, mengatakan bahwa hadis tersebut inni tarikum fikum Tsaqalain atau Tsaqalain, kitabullah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian dua neraca, dua pusaka besar. Yaitu apa? Ma in tamassaktum bihima. Kalau kalian masih bertamassuk, masih berpegang teguh dengan dua hal ini, lan tadullu ba'di abada. Apa? Kitab Allah wa itrati ahli bait. Kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan itrahku. Kemudian beliau ini dalilnya. Apa dalil mazhab Ahlul Bait meyakini bahwa Imam Al-Mahdi telah dilahirkan? Fa innahuma, dua hal ini. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an dan Al-Itrah. Fa innahuma, Al-Quran dan keluargaku ini dan itra Ahlul Bait lan yaftariqa, tidak akan pernah terlepas, tidak akan pernah terjeda, tidak akan pernah ada waktu zamaniyah muayyanah terlepas. Fa innahuma lan, selamanya, yaftariqa, tidak akan pernah berpisah. Sampai kapan? Hatta yarida alayya al-haud, sampai kembali bertemu aku di Haudul Kautsar, yani ila yaumil qiyamah, bahwa Al-Qur'an dan Al-Itrah akan terus bergandengan, akan terus bersamaan, akan terus menyertai umat ini, tidak akan pernah ada kekosongan. Maka kalau kita katakan bahwa Imam Al-Mahdi akan dilahirkan di akhir zaman, maka ada jeda zamaniyah, ada waktu, space, ada kekosongan, ada fatrah kekosongan Itrah Muhammad dari Al-Qur'an. Imam kita katakan bahwa Nabi Muhammadnya salah, waliyadu billah, wa huwa ma'sumun, wa huwa la'ala khuluqin 'azim dan lain sebagainya. Beliau mengatakan sabda Rasulullah lan yaftariqa, tidak akan pernah berpisah. Kalau kita katakan belum dilahirkan dan akan dilahirkan di akhir zaman, maka pada iftaraqa Al-Quran dan Al-Itrah telah terpisah. Oleh karena itu, untuk membenarkan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, shadiqun musaddaq fa huwa shadiqun amin, beliau mengatakan lan yaftariqa hatta yarida 'alayya al-haud. Ini dalil untuk kami bahwa annal arda la takhlu min hujjah, bahwa bumi ini tidak akan pernah vakum, tidak akan pernah ada kekosongan daripada hujjah Allah, daripada hujjah Allah di muka bumi ini. Nah, kalau kita meyakini bahwa imam akan dilahirkan di akhir zaman, maka mulai dari zaman Rasulullah ada masa kevakuman setelah Imam Hasan Al-Askari, sehingga sampai nanti dilahirkan di akhir zaman. Oleh karena itu kami madhab Ahlul Bait meyakini bahwa Imam Zaman telah dilahirkan pada tahun 255 dalam keadaan yang mengkhawatirkan, tidak ada yang tahu kapan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali khawasul khawas al-mawsuq bihi, yang diyakini dan diberikan kepercayaan oleh Imam Al-Askari. Maka ditunjukkan hada khalafun min ba'di, ini loh khalifah saya, ini loh imam min ba'di, imam setelahku. Siapa? Putra beliau yang baru saja dilahirkan, yaitu Al-Imam Al-Mahdi, yang dilahirkan oleh seorang wanita seperti Syabih Ummi Musa, yang memiliki kemiripan dengan ibunda daripada Musa. Nabi Musa dilahirkan di zaman ketika Fir'aun memerintahkan untuk membunuh putra yang lahir dari setiap wanita. Demikian pula dalam keadaan kelahiran Al-Imam Al-Mahdi seperti zamannya ibunda Musa. Maka ibundanya Imam Al-Mahdi syabih jiddan bi Ummi Musa, mirip sekali dengan kejadiannya ibunda Musa, yaitu Sayyidah Narjis tidak memiliki tanda-tanda kehamilannya, tidak ada, sehingga orang-orang meyakini dan menjadikan apa? Meragukan atau menjadikan syak
menjadikan ada keraguan apakah Imam Mahdi telah lahir. Memang dilahirkan di masa sepertian. Dalam keadaan demikian, suasana yang begitu mengkhawatirkan, dalam keadaan demikian dilahirkanlah. Dan Imam hanya menunjukkan kepada orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang kemudian dikabarkan bahwa ini adalah Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Beliaulah Al-Qa'id. Dan Imam Al-Qa'id telah populer bahkan jauh sebelum kelahirannya. Populer di zaman kakeknya Rasulullah yang mengabarkan tentang Mahdi, bahwa Mahdi hadhil ummah, Mahdi umat ini adalah putranya Fatimah. Penulisan Rasulullah lisan Amirul Mukminin sampai pada zamannya Al-Imam Ar-Ridha, lebih lagi zaman Imam Ar-Ridha, bahkan para syu'ara Di'bil Al-Khuzai ketika masuk kepada Imam kemudian memberikan pujian, mengatakan Imam akan keluar dari kalian, dari engkau wahai Ali Ar-Ridha, yang apa? Memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Sampai Imam Ar-Ridha mengatakan, "Nabaqa min lisanika Ruhul Qudus." Telah keluar dari lisanmu wahai Di'bil apa? Ruhul Qudus, yakni taufik dan keluar biasaan ma'rifatmu tentang Ahlul Bait. Bagaimana bisa kau menyebutkan Imam Al-Mahdi sedangkan kau masih di zamannya Imam Ar-Ridha? Bagaimana kau tahu ada apa yang namanya Mahdi? Beliau mengatakan, aku membaca riwayat dari ayah-ayahmu bahwa ada Mahdi yang akan keluar dari engkau, dari keturunanmu di akhir yang akan dilahirkan. Maka aku menyebutkan bahwa beliaulah yang akan yamla'ul arda qistan wa adla tersebut. Maka beliau mengatakan, tahukah siapa kau? La ya Imam. Beliau mengatakan, aku adalah Ar-Ridha. Kemudian aku akan memiliki putra-putraku namanya Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Jawad. Itu Muhammad Al-Jawad akan memiliki putra namanya Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi akan memiliki putra Hasan Al-Askari. Dari putra Hasan Al-Askari itulah yang kau sebutkan namanya, yaitu Mahdius Zaman wa Hujjatus Zaman, sahib al-asr wal zaman, yaitu Al-Muntadhar Al-Mahdi. Bidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga Al-Imam Al-Askari adalah hujjatullah ala al-'ard, hujjatullah fi khalqih. Hujahnya Allah untuk makhluk-makhluk Allah. Bukankah Allah mengatakan fatamassaku, disuruh untuk apa? Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Silahkan tanya, apa itu hablullah? Tali Allah. Akankah Allah kemudian mengulurkan tali dari langit dan bumi yang menggabungkan langit dan bumi? Itu adalah kinayah. Itu adalah perumpamaan. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah yang kuat. Hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Siapa itu? Yakni tali Allah yang kuat dan jalan yang begitu lurus. Siapa mereka? Muhammadin wa ali Muhammad, yaitu Muhammad dan keluarganya. Siapa mereka? Untuk kita bertamasuk, yang menggabungkan dua dimensi sekaligus, dimensi dunia dan dimensi akhirat, yang menggabungkan dua keadaan, menggabungkan langit dan bumi. Kepemimpinan kita, al-imamatul ilahiyah, kepemimpinan Tuhan yang ada di muka bumi ini bukan kepemimpinan politik saja, bukan hanya kursi saja, hanya mengatur urusan dunia dan sebagai khalifah, mengatur urusan berbagai macam politik. La wallah, para a'immatuna dinuna wa dunyana wa akhiratuna, itu kami serahkan kepada Allah dan Rasulnya dan para ausia Rasulnya, sehingga perkara dunia, perkara akhirat, perkara agama kami serahkan kepemimpinan tersebut kepada orang yang selayaknya memimpin kita, bukan abu-abu, bukan kita pilih, atau akan tetapi Allah telah menentukan di alam sebelum alam dunia bahwa mereka adalah orang-orang yang mufuna bi ahdi, orang-orang yang layak, orang-orang yang memiliki keistimewaan, orang-orang yang sukses dalam ujian-ujian sebelum ujian dunia. Kapan? Di alamud dar, alam sebelum alam rahim, sebelum alam aslam, sebelum alam alamin. Dimensi di mana sebelum kehidupan dunia mereka telah lulus, mereka telah unggul cahaya-cahaya Muhammad wa ali Muhammad. Dipertanyakan, mereka adalah orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang pertama kali ikrar tentang
ar-rububiyah, meyakini ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala, mereka mengatakan iya benar. Ini orang yang pertama kali, manusia, makhluk Allah yang pertama kali ikrar akan rububiyah Allah, ketuhanan, dan meyakini akan keesahan Allah dan keesahannya, yaitu yang pertama kali ikrar adalah Sayyidul Wujud Muhammad, dilanjutkan kemudian Ali bin Abi Thalib wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa tis'atil mahsumina min dzurriyyatil Husain, adalah orang-orang yang unggul di masa itu, sehingga mereka faja'alahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, kami jadikan mereka orang-orang a'immatan, para pemimpin, karena mereka telah sukses dengan berbagai macam ujian-ujian sebelum alam dunia. Sehingga Imam Hasan Al-Askari pernah satu kali bertemu dengan para pecintanya, mengeluh kesahkan keadaan yang luar biasa, dan Imam selalu membantu mereka, dan Imam tahu keadaan mereka, diberikan fatwa. Satu kali ada yang datang mengatakan, ya Imam, laisa ladaina malun, kami tidak memiliki harta. Mereka tidak malu dengan imamnya, datang pada imam menyampaikan ini, kami tidak memiliki harta, saat ini keadaan capek, taab. Imam kemudian menjawab, aku akan berikan padamu, tapi sesungguhnya aku tahu bagaimana keadaannya. Dilihat dengan mata batin. Imam mengatakan bahwa engkau memiliki mi'atu dinar, bukan lagi dirham, 100 keping koin emas yang kau kubur di bagian tertentu dari tanah, kau simpan. Kau mengatakan bahwa engkau tidak memiliki harta, padahal aku tahu persis bahwa engkau masih memiliki nominal yang disebutkan persis yang disimpan oleh orang tersebut, yaitu mi'atu dinar yang engkau simpan di bawah tanah di dekat rumahmu. Kemudian orang itu mengatakan, sadaqta ya Rasulullah, benar apa yang kau katakan. Imam sampai sehingga beliau mengetahui semua keadaan ini. 28 tahun sebagai imam muftaradul ta'ah, keadaannya didatangi semua orang, walaupun dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat genting, tidak boleh bisa bertemu, tapi selalu ada pertanyaan yang diajukan. Bahkan beliau memiliki berbagai macam karya yang ma'ruf. Ada tafsir Al-Imam Al-Hasan Al-Askari mawjud di hadiran, ada, akan tetapi para ulama kurang memastikan validitas kebenaran, bahwa adakah benar bahwa tafsir Imam Al-Hasan Al-Askari yang ada itu benar dinisbatkan kepada Imam Al-Hasan Al-Askari atau tidak. Akan tetapi keilmuannya beliau tidak lagi diragukan. Akan tetapi ada dari golongan orang-orang tertentu yang ingin memberikan beberapa catatan merah tentang keadaan Al-Imam Hasan Al-Askari dari beberapa madhab. Ikhwanuna yang lain yang bukan pecinta Ahlul Bait mengatakan beliau adalah la syai', mengatakan tidak ada sesuatu, tidak ada karyanya, tidak ada kiprahnya. Padahal Al-Imam memiliki berbagai macam karya, akan tetapi karyanya bukan tertulis. Memiliki karya berbagai macam, mencetak para delegasi, mencetak pertama kali delegasi Safirul Awal daripada Imam Al-Mahdi, yaitu Utsman Al-Amri, atau siapa namanya, Muhammad ibn Utsman putranya, Al-Amriyan. Ini adalah karya terbaik daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Bisa dibayangkan bahwa mereka adalah sunna'ur rijal, adalah yang menciptakan orang-orang lebih daripada menciptakan karya kitab. A'immatuna memiliki yang disebut dengan usulul arba'miyah. Pernah saya sampaikan di sini bahwa para imam kita memiliki karya yang disebut dengan al-asl. Al-asl adalah inti, usul, asal-usul dari semuanya ini, yaitu yang ditulis langsung oleh imam, atau imam memerintahkan kepada sahabatnya untuk menulisnya, sehingga imam mengimlakkan, yumli lahul imam, yakni imam membacakan, faktub ya rajul, tulislah wahai sahabatku. Sahabat ini menulis harfan, setiap huruf yang keluar dari imam ditulisnya, sehingga kita memiliki yang disebut dengan usul arba'miyah. Usul arba'miyah itu di bumi hanguskan, dilenyapkan oleh orang-orang jahat. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang Mongoliyin, Holocaust, ketika masuk ke Baghdad, masuk ke Irak,
dibumi hanguskan, dilemparkan, dihanguskan, dibakar, dan dilemparkan ke Tigris dan Dajlah, dilemparkan ke laut Furat dan lainnya sehingga habislah. Tersisa sedikit sampai di zamannya Syekhuna Al-Kulaini, beliau berupaya apa yang tersisa dari usul Arba'iyah dengan pengingatan para ulama dan lainnya yang telah dibumi hanguskan itu ditulis kembali oleh Al-Imam Muhammad ibn Ya'qub Al-Kulaini. Yani kita memiliki kitab 4 kitab Mu'tabar, bukan kitab sahih. Yani seperti yang diklaim oleh para ikhwanul sunnah, mereka mengatakan kitab sahih, yani tidak ada salahnya sahih. Sehingga aqdas kitab ba'da kitabillah menurut mereka adalah kitab Sahih Al-Bukhari, karena semuanya min jilid ila jilid, dari awal halaman sampai akhir halaman, mereka meyakininya ini adalah valid dan sah dan sahih. Sedangkan kami 4 kitab Mu'tabar ini adalah kitab yang mu'tabar, tapi tetap saja di dalamnya kalau ada yang dhaif kita buang dan kita lemparkan ardul jidah. Kita akan lemparkan kalau memang tidak bisa terbukti secara sanad kebenaran dan keabsahan hadis atau riwayat tersebut. Sehingga kitab Arba'ah tersebut salah satunya adalah Kitabul Kafi yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Ya'qub Al-Kulaini. Nah, kitab namanya Al-Kafi, berupaya mengambil dari para rawi, para periwayat hadis, mengambil dari yang tersisa dari usul Arba'iyah, dikumpulkan sehingga menjadi 2 kitab. Al-Kafi ada Rawdatul Kafi dan Usulul Kafi, digabungkan setelah jadi, dan beliau hidup di masa Sufara'il Arba'ah, hidup di masa salah satu delegasi masa Ghaibatus Sughra. Kitab ini jadi selama belasan tahun dalam kehidupan yang mengarang, berupaya mengumpulkan riwayat ini, diberikan kepada delegasi imam. Siapa namanya mungkin Al-Fakir lupa siapa spesifik namanya, bisa Ar-Ruh An-Nubakhti atau yang lainnya, salah satu dari itu dibawakan ila nahiyatil mumaddasah, kemudian sampai keluar ta'yid dari imam. Beliau mengatakan Al-Kafi kafin bi syi'atina. Kitabul Kafi adalah kitab yang cukup untuk para pengikut kami. Dan begitu lanjut setelahnya datang Syekh As-Saduq Muhammad bin Ali bin Qulawai As-Saduq, yakni Syekhul As-Saduq. Kemudian dilanjutkan siapa? Oleh pelanjutnya yaitu Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi. Beliau memiliki 2 kitab. Yang Syekh As-Saduq memiliki kitab namanya Man La Yahduruhul Faqih. Jadi setelah kitab Al-Kafi, yaitu kitab yang kedua yang mu'tabar, kitab Man La Yahduruhul Faqih, karenanya Syekh As-Saduq. Kemudian datang Syekh At-Tusi, yaitu Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi. 4 kitab ini dikarang oleh 3 Muhammad, sehingga dikenal dengan Muhammadun As-Salasah. 3 Muhammad, yaitu yang pertama Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, Muhammad bin Ali As-Saduq, dan Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi. Syekhul At-Tusi memiliki 2 kitab mu'tabar, At-Tahdhib wal Istibsar. Sehingga 4 kitab inilah yang disebut dengan Kitabul Mu'tabar untuk komunitas pecinta Ahlul Bait. Sehingga kita mengenang Al-Imam Al-Hasan, beliau memiliki berbagai macam keilmuan dan karya, memiliki berbagai macam kemuliaan, bahkan afdalu ahli zamanih. Dan kita mengenang kelahiran kali ini di tahun ini adalah beliaulah yang banyak menjelaskan kepada umat ini berbagai macam hukum fikih, berbagai macam akidah dan lain sebagainya, dan mencetak manusia-manusia unggul dari para sahabatnya. Sebagai penutup dan oleh-oleh, kalau ada satu habib kemudian dia tidak punya karya, akankah dicemooh dan dijadikan bahwa dia tidak punya karya? Saya akan sebutkan namanya yang seperti sering disebutkan oleh para pembicara dan para ustadz, yaitu ketika mengatakan bahwa seorang daripada habib tidak memiliki karya, hanya ada karyanya adalah Ratib Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tidak punya karya kecuali Ratib. Kemudian mereka mengatakan mana karyanya? Mereka menjawab, hadal Habib menyetak rijal walaysa kitab, mencetak orang-orang. Cukup karya terbaiknya adalah Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu Al-Imam Al-Haddad menurut mereka, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul Ratib Al-Haddad. Itu adalah cetakan murid daripada Ratib Al-Attas. Maka andai kata tidak sampai pada kita, ayo kita karya apapun dari sahib siapa?
ratib al-aqtas, kecuali Imam al-Haddad la kafar. Demikian pula hasya yang ini pemisalan. Andai kata tidak sampai kepada kita berbagai macam karya daripada Imam Hasan al-Askari dengan katakan bahwa tidak ada karyanya, tidak, padahal beliau a'lamu ahli zaman yang tahu sampai disebutkan inilah yang membedakan kami hujjatullah dan antum adalah mahjuj yang mendapatkan hujjah dari Allah denganku, maka aku mengetahui semua tafasil, semua apa yang ada pada keadaanmu. Maka kalau andai kata dan itu tidak benar, bahkan banyak karya beliau andai kata tidak ada, maka cukuplah para delegasi-delegasi yang ada itu adalah karya terbaik daripada Al-Imam Hasan Al-Askari. Dan masih panjang kalau kita ingin menjelaskan biografi beliau. Ini adalah setetes daripada lautan kemuliaan Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, dikumpulkan dengan beliau dan para leluhur beliau dan putra beliau sebagai pengikut yang selalu setia dengan putra beliau Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Hadza minni wal 'afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan selain selesai itu boleh. Selanjutnya